Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Di video kali ini saya mau berbagi dua resep roti isian kacang hijau. Kedua rotinya saya buat tanpa oven dan juga mixer, jadi simak videonya sampai selesai. Untuk di awal kita buat isiannya yaitu kacang hijau sebanyak 150 gram, rebus hingga lunak. Kemudian ini akan saya haluskan kembali dan masukkan ke dalam blender. Kemudian tambahkan santan sebanyak 150 ml. Selanjutnya haluskan kacang hijaunya sampai tekstur yang diinginkan. Dan setelah halus bisa kita masukkan ke dalam wajan. Kemudian tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram, garam setengah sendok teh. Kemudian agar warnanya lebih cerah dan wangi, ini akan saya tambahkan pasta pandan sekitar setengah sendok teh. Selanjutnya aduk-aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita masak kacang hijaunya menggunakan api sedang dan ini harus terus diaduk agar tidak gosong bagian bawahnya. Akan saya masak kacang hijaunya hingga mengental dan menjadi kalis seperti ini. Nah, ini sudah kalis, sudah tidak menempel di wajan. Ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan dinginkan. Selanjutnya kita buat adonan rotinya. Untuk bahannya saya pakai gula pasir sebanyak 2 sendok makan, susu cair 140 ml. Kemudian ini akan saya aduk hingga gula menjadi larut. Selanjutnya masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian masukkan juga tepung terigu protein tinggi sebanyak 250 gram. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan margarin sebanyak 35 gram. Dan juga tambahkan garam setengah sendok teh. Kemudian kita aduk semua bahan ini hingga tercampur rata dan menjadi kalis. Jika sudah berat mengaduknya menggunakan spatula, bisa kita ganti menggunakan tangan dan pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Untuk mengaduknya tidak perlu lama, cukup sampai rata dan hanya sampai kalis seperti ini saja. Nah, setelah seperti ini bisa kita bulat-bulatkan dan diamkan selama 1 jam hingga mengembang 2 kali lipat. Dan jangan lupa ditutup agar adonannya tidak kering. Nah, ini setelah 1 jam diistirahatkan, adonannya sudah tampak mengembang 2 kali lipat. Sekarang bisa kita kempiskan adonannya agar udara yang terjebak bisa keluar. Selanjutnya kita bulat-bulatkan kembali adonannya agar permukaannya bisa lebih halus. Nah, setelah seperti ini sekarang bisa kita potong-potong adonannya. Untuk besarnya bisa disesuaikan dengan selera. Nah, ini setelah dipotong jadi 15 piece dengan ukuran 29 sampai 30 gram. Selanjutnya tutup adonan yang sudah dipotong agar tidak kering permukaannya. Selanjutnya ambil satu adonan potongan pertama dan ini akan saya rounding atau saya bulat-bulatkan agar permukaannya menjadi lebih halus. Nah, setelah seperti ini sudah selesai di rounding, tutup kembali dengan kain bersih agar tidak kering. Kemudian ambil kembali potongan yang kedua dan rounding lagi sampai semuanya selesai. Dan ini adonan yang sudah selesai di rounding. Sekarang akan saya istirahatkan selama 10 menit agar adonannya lebih rileks. Sambil menunggu kita buat adonan pencelupnya dan ini ada 3 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan dengan 120 ml air. Selanjutnya aduk hingga tercampur rata sampai adonannya menjadi halus. Setelah seperti ini teksturnya, ini bisa kita sisihkan. Dan ini setelah 10 menit, ambil satu adonan yang pertama kita bulatkan tadi. Kemudian siapkan isiannya yaitu kacang hijau yang sudah kita buat tadi. Untuk adonan rotinya, letakkan bagian yang halus di bagian bawah. Kemudian ini akan saya pipihkan bagian pinggir adonannya seperti ini. Dan biarkan bagian tengahnya agak menonjol. Kemudian ambil isian kacang hijau secukupnya, kira-kira 1 sendok teh. Letakkan di bagian tengah adonan. Kemudian kita tutup isiannya dengan adonan, tutup dengan rapat dengan cara dicubit seperti ini. Nah, ini harus benar-benar rapat menutupnya agar nanti ketika digoreng tidak terbuka. Selanjutnya kita rounding sebentar agar permukaan rotinya menjadi halus.
Setelah seperti ini sudah selesai dan ambil lagi adonan berikutnya, lakukan seperti tadi hingga habis. Nah, ini adonan rotinya yang sudah diisi dengan kacang hijau. Sekarang kita siapkan adonan pencelupnya. Dan siapkan juga tepung panir atau tepung rotinya. Kemudian ambil adonan roti yang pertama kali diisi dan masukkan ke dalam adonan pencelup sampai semuanya basah. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam tepung panir. Lalu lapisi adonan rotinya dengan tepung panir hingga rata. Dan setelah rata seperti ini bisa kita simpan di dalam wadah. Kemudian lakukan lagi hingga selesai. Nah, ini adonan rotinya yang sudah dilapisi dengan tepung panir. Sekarang bisa kita istirahatkan selama 10-15 menit. Dan ini setelah 10 menitan adonan rotinya siap untuk kita goreng. Akan saya goreng menggunakan minyak yang sudah panas dengan api sedang cenderung kecil. Kita goreng hingga bagian bawahnya berwarna kecoklatan, baru kita balik. Kemudian jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, bisa kita angkat dan tiriskan. Alhamdulillah, roti goreng crispy-nya sudah matang. Ini bisa kita lihat bagian dalamnya. Dari belahannya saja sudah terlihat bagian luarnya crispy, dalamnya lembut dan isiannya banyak. Untuk rasa tentu saja ini enak banget dan bikin nagih. Dan untuk ide jualan, ini bisa kita kemas menggunakan plastik OPP ukuran 10x18 cm. Dan agar lebih menarik kemasannya, bisa kita tempelkan stiker thank you seperti ini. Untuk resep yang kedua, kita buat roti teflon isi kacang hijau. Simak resep dan cara buatnya sampai selesai ya. Untuk bahan roti teflonnya saya pakai tepung terigu protein tinggi 200 gram, gula pasir 25 gram, ragi instan 1 sendok teh. Kemudian ini akan saya aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya saya masukkan 1 butir telur ayam dan juga susu cair 80 ml. Selanjutnya semua bahan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata dan setengah kalis. Jika sudah susah mengaduknya dengan spatula, ini bisa kita ganti menggunakan tangan. Pastikan tangan kita sudah dicuci bersih. Setelah adonannya seperti ini sudah setengah kalis, bisa kita masukkan bahan lainnya yaitu garam sepertiga sendok teh. Kemudian masukkan juga margarin 20 gram. Dan ini kita uleni lagi hingga kalis dan permukaannya menjadi halus. Saya uleni dengan cara dibolak-balik seperti ini ya, agar adonannya cepat kalis dan permukaannya halus. Adonannya memang sedikit lembek, jadi ini bisa kita banting-banting seperti ini agar tidak mudah menempel di tangan. Setelah 5-7 menit diuleni adonannya seperti ini, sekarang akan saya istirahatkan terlebih dahulu 3 menitan agar adonannya lebih rileks. Nah, ini setelah 3 menit diistirahatkan agar tidak menempel di tangan, sebaiknya kita olesi tangan kita menggunakan minyak seperti ini. Dan bisa kita uleni lagi sebentar hingga permukaannya menjadi halus dan kalis. Nah, bisa dilihat ya, setelah diistirahatkan selama 3 menitan, ini adonannya lebih mudah untuk kita uleni dan lebih cepat kalisnya. Setelah permukaannya halus seperti ini sudah cukup. Ini bisa kita bulat-bulatkan dan bisa kita proofing selama 1 jam. Dan selama proofing ini akan saya tutup menggunakan kain yang bersih seperti ini. Setelah di proofing atau diistirahatkan selama 1 jam, adonannya sudah mengembang 2 kali lipat dan ini akan saya kempiskan. Setelah dikepiskan, ini akan saya bulat-bulatkan terlebih dahulu hingga permukaannya halus, kemudian akan saya bagi menjadi 10 bagian sama rata. Nah, ini setelah dibagi 10, berat per adonannya sekitar 36-37 gram ya. Setelah dibagi sama rata, ini akan saya bulat-bulatkan lagi adonannya agar permukaannya halus. Kita bulat-bulatkannya seperti ini saja terlebih dahulu hingga semuanya habis. Nah, setelah selesai dibulatkan, tutupi adonannya agar tidak kering.
Kemudian ambil satu adonan yang pertama kali kita bulatkan tadi. Selanjutnya kita pipihkan adonannya, tapi jangan terlalu kuat untuk menekannya. Dan setelah dipipihkan seperti ini, kita balik adonannya agar permukaan yang mulus berada di bawah. Kemudian kita tekan-tekan atau lebar-lebarkan lagi bagian pinggirannya seperti ini. Selanjutnya bisa kita isi bagian tengahnya dengan kacang hijau yang sudah kita buat tadi sebanyak 1 sendok makan. Nah, selanjutnya kita tutup kacang hijaunya menggunakan adonan rotinya hingga tertutup rapat seperti ini. Untuk bagian bawahnya ini harus benar-benar rapat ya, bisa dicubit-cubit seperti ini dan kita gulung-gulung lagi hingga bagian bawahnya rapat dan permukaan atasnya menjadi halus. Nah, ini hasilnya jadinya mulus seperti ini, lakukan lagi hingga selesai ya. Nah, setelah selesai semua dibentuk dan diisi dengan kacang hijau jadinya seperti ini. Sekarang akan saya istirahatkan kembali selama 30 menit. Nah, ini setelah 30 menit adonannya sudah mengembang seperti ini. Sekarang siap untuk kita panggang. Untuk memanggangnya saya pakai teflon seperti ini dan bagian bawahnya saya alasi dengan seng agar tidak cepat gosong. Kemudian panaskan teflon menggunakan api kecil. Setelah teflonnya panas, bisa kita masukkan rotinya ke dalam teflon. Masukkan sesuai urutan yang pertama kali kita buat ya. Dan beri jarak agar rotinya nanti tidak menempel. Dan ini harus kita tutupi ya teflonnya agar nanti rotinya matang merata. Selanjutnya kita panggang rotinya 5-7 menitan. Nah, ini setelah 5 menit, ini akan saya cek bagian bawahnya. Jika bagian bawahnya sudah berwarna kecoklatan, bisa kita balik. Setelah dibalik, rotinya ini kita tekan perlahan saja seperti ini agar nanti bisa cantik ya bawahnya. Selanjutnya tutup lagi teflonnya dan panggang lagi 5-7 menitan. Nah, ini setelah 5-7 menitan kita lihat lagi bagian bawahnya. Jika sudah berwarna kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang ya. Dan setelah rotinya matang seperti ini bisa kita angkat dan dinginkan. Kemudian bisa kita panggang lagi sisa adonan rotinya. Nah, ini dia roti teflon isi kacang hijaunya yang sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya, seperti ini. Walaupun tanpa oven dan mixer, roti kacang hijaunya ini matang merata sampai ke bagian dalam. Alhamdulillah, selesai sudah video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya.